Maulid Nabi sendiri adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW, yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal, kalender Islam. Sebagai umat Islam, tentu saja kita semua wajib mengetahui tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, termasuk bagaimana kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW hingga beliau wafat. Kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk dibaca atau didengarkan saja, tetapi juga dapat dijadikan sebagai contoh dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kisah hidup Nabi Muhammad SAW memang penuh dengan hikmah. Meskipun beliau adalah seorang nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ternyata hidupnya tidak lantas selalu bahagia dan mudah. Nabi Muhammad SAW juga tetap menerima cobaan dan tantangan dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Berikut ini sejarah Nabi Muhammad SAW sejak lahir hingga wafat yang menarik untuk diketahui. Garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan selanjutnya bertemu garis keturunan beliau dengan Nabi Ismail alaihissalam. Sementara garis keturunan beliau dari sisi ibunya adalah Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Dengan demikian, garis keturunan beliau dari sisi ayah dan ibu bertemu pada kakek beliau, yaitu Kilab. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menurut pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, malam 12 Rabiul Awal di Makkah bertepatan dengan awal tahun Gajah. Nabi Muhammad SAW dibesarkan di Makkah sebagai anak yatim, karena ayahnya, Abdullah, wafat di Madinah 2 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Pada waktu itu ayah beliau sedang berdagang di Syam dan singgah di Madinah dalam keadaan sakit, kemudian wafat di rumah pamannya dari Bani Najjar. Saat itu ayahnya tidak meninggalkan apa-apa kecuali 5 ekor unta dan sahaya perempuan. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-6 dari umur Nabi Muhammad SAW, ibunya membawanya pergi ke Madinah untuk menemui paman-pamannya di sana. Namun ketika baru sampai ke desa Abwa, yaitu suatu desa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah, Aminah meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakek beliau yaitu Abdul Muttalib, dan ini berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun ke-8 dari umur Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Talib. Tatkala Nabi Muhammad SAW mencapai usia 12 tahun, beliau dibawa berniaga oleh pamannya, yaitu Abu Talib, ke negeri Syam, dan ini merupakan perjalanan beliau yang pertama. Kemudian ketika beliau mencapai usia 25 tahun, beliau pergi ke Syam untuk kedua kalinya dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Setibanya di Mekah dari perjalanan dagang tersebut, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, yaitu 2 bulan sesudah kedatangannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pindah ke rumah Khadijah. Dari pernikahan itu lahirlah 3 orang putra yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Tayyib, yang semuanya meninggal di waktu kecil, serta 4 orang putri yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Banjir besar terjadi dan menggoyahkan bangunan Ka'bah beberapa tahun sebelum nubuwah. Nabi Muhammad SAW juga ikut aktif dalam perbaikan Ka'bah. Kemudian pada tahun ke-40,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ditetapkannya sebagai Nabi dan Rasul dengan turunnya malaikat Jibril kepadanya, di mana sebelumnya beliau menyendiri beruzlah dan beribadah dengan memilih tempat di Gua Hira yang berada di sebelah atas Jabal Nur. Wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, pada tahun 11 Hijriah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sakit-sakitan. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jenazah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baru dimakamkan setelah selesai ditetapkan dan dibayatnya Abu Bakar menjadi khalifah pengganti beliau, yaitu menjadi pemimpin kaum muslimin. Jenazah Nabi Muhammad dimakamkan di rumah Aisyah, tempat di mana beliau wafat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan pada malam Rabu tengah malam, dan di atas makamnya dipercikan air oleh Bilal. Makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam letaknya agak ditinggikan sekedar 1 jengkal dari permukaan bumi. Para ahli tarikh telah bersepakat bahwa hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrahnya, dan wafatnya adalah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan salawat dan salam kesejahteraan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai akhir hayat. Demikian sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari garis keturunan, perjalanan hidup hingga wafatnya. Terima kasih.